Baik, kita akan membahas kata kail, mic bahasa Inggrisnya atau perkasa di dalam bahasa Indonesianya. Mungkin yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata perkasa adalah hebat, kuat, atau gagah. Kata perkasa dalam KBBI berarti kuat dan tangguh, serta gagah berani, berkuasa dan hebat atau keras. Seperti gambar yang kita lihat di samping kiri itu, yang gagah, berotot, kuat. Pengertian-pengertian ini tidaklah salah, tetapi kalau kita melihat ke dalam Alkitab, kita akan menemukan pengertian yang lebih luas lagi. Mari kita akan melihat bagaimana Alkitab menyatakan kata perkasa. Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kata kail, mic atau perkasa juga sering digunakan dalam konteks militer atau non-militer, yang artinya ada tempat di mana kata mic ini digunakan untuk dalam sejumlah pasukan atau prajurit militer, atau juga bisa digunakan dalam konteks non-militer atau dalam konteks tidak adanya peperangan atau sekelompok orang yang menjadi pasukan. Ketika Firaun memberi tempat tinggal kepada ayah Yusuf, yakni Yakub dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Gosen, Firaun memerintahkan Yusuf untuk menunjukkan orang-orang yang memiliki keterampilan khusus, orang-orang yang tangkas sebagai pengembala yang bertanggung jawab atas ternak mereka, dalam Kejadian 47 ayat yang ke-6. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Musa mengikuti nasihat mertuanya Jitro untuk mengatur kembali administrasi hukum, menunjuk pemimpin awam untuk memimpin kasus-kasus biasa, orang-orang yang cakap atau anase hayil, yang takut akan Tuhan dan memiliki integritas. Dan ini tercatat di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21 dan 25. Kail juga dihubungkan dengan Gibro, kuat, perkasa, yang gagah berani, atau bentuk jamaknya Gibromim, yang merujuk pada orang yang memiliki kekuatan atau kemampuan yang besar. Frasa ini sering ditemukan dalam konteks militer untuk merujuk pada pejuang yang perkasa. Misalnya ada seorang jenderal atau orang-orang yang memimpin sejumlah pasukan besar, atau kita juga bisa sebut dengan jenderal yang agung. Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dengan berfirman, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Arti dalam gagah berani ini mengarah kepada kata kail yang sebelumnya telah kita bahas. Di dalam kisah Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang 1, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Di dalam cerita Yefta ini juga mengandung arti dari kata kail atau perkasa. Selain itu, kita juga bisa melihat dari kisah Daud dalam Samuel pasal 16 ayat yang ke-18, yang salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecaki. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia seperti Yerobeam dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-28, dan Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Dan selain itu kita juga melihat Zadok dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-28. Kail juga digunakan untuk kelompok prajurit atau orang Gad dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-8, yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yaitu pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Dan inilah gambaran dikisahkan oleh Daud
kita juga melihat dalam kisah Daniel, ada beberapa orang yang sangat kuat yang diperintahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-20. Dan masih banyak lagi contoh seperti orang Manase dalam 1 Tawarik 12 ayat 21, orang Efram dalam 1 Tawarik 12 ayat 30, orang Asher dalam 1 Tawarik 8 ayat yang ke-40. Kata kail juga digunakan untuk keseluruhan dari kekuatan tempur, bisa dari raja atau seorang jenderal. Kita bisa melihat di dalam Tawarik 17 ayat 13, misalnya Raja Yosafat. Kita telah melihat pemakaian kata kail yang berhubungan dengan manusia. Sekarang mari kita melihat pemakaian kata ini yang sesuai dengan berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada para umatnya yang karena kepeduliannya terhadap yang tertindas. Nyanyian Hana dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang keempat, busul para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikat kekuatan atau kail. Mereka yang lemah bersandar pada Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Daud memuji Tuhan karena telah memberinya kekuatan dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-33. Dialah Allah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Engkau telah mengikat pinggangku dengan perkasaan untuk berperang. Dalam Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-40, di situ diceritakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud dan Daud memuji Tuhan. Kail mengilustrasikan bahwa bahkan peralatan militer yang paling tangguh pun tidak dapat digunakan untuk melawan tujuan Allah. Seorang pemazmur memperingatkan bahwa pasukan yang kuat pun tidak dapat menyelamatkan seorang raja dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-16. Dan segala cara kekuatan besar kuda perang adalah dikontraskan kesombongan manusia yang bergantung pada sumber daya terkuatnya dengan kepastian pembebasan bagi mereka yang percaya dan harapan utamanya didasarkan pada kasih setia Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dunia tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan atau kail dalam konteks militer atau dengan tentara yang kuat ataupun kekuatan otonomi politik manusia, tetapi melalui kuasa Roh Tuhan di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Siapakah manusia? Siapakah kita? Tetapi kita sering berlaku sombong, seolah kita tidak membutuhkan Tuhan dan tidak bersandar kepadanya. Mungkinkah kita bisa hidup tanpa Tuhan? Berkatalah Daniel, terpujilah nama Tuhan Allah dari selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan.